lakukan exercise dulu. Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan kami kurang. Tar dulu, lakukan dulu exercise untuk melakukan efisiensi. Saya bilang tadi, belanja sambil mencari peluang inovasi untuk pendapatan, menghidupkan UMKM misalnya, buat kemudian perizinan UMKM seperti dilakukan oleh Sri Sultan Yogyakarta ya, sehingga UMKM-nya hidup pada saat COVID masih bisa hidup, masih survive, pertumbuhan ekonominya plus. Kemudian tadi yang saya sampaikan kebocoran misalnya pajak restoran dan lain-lain yang nggak dikolek, diambil, tapi kemudian nggak disetorkan ke dispenda atau nilainya nggak segitu, nggak semuanya. Nah, jadi saya sampaikan kunci utamanya daerah exercise dulu. Itu setiap kabupaten dapat berapa exercise, untuk belanja pegawai berapa, untuk belanja birokrasinya berapa, untuk yang wajib karena hukum ya, seperti untuk jalan, perawatan jalan berapa, untuk pendidikan STK, SD, SMP untuk kabupaten kota berapa di daerahnya. Kemudian untuk BOS tidak dikurangi loh, DAK non fisik tidak dikurangi, artinya untuk operasional sekolah nggak dikurangi. Kemudian untuk fasilitas kesehatan yang di daerahnya di exercise dulu, baru ada problem baru sampaikan. Kita udah bukan sesuatu yang baru ya. Di KL ini juga ada juga seperti Kemendagri, tahun ini kami pernah 50%, tapi kami dikurangi, tapi kita gak mengeluh dan kita bekerja, dan buktinya juga jalan. Waktu zaman COVID jangan lupa loh, kita pernah working from office hanya 25%, pernah. Yang 75%-nya working from home. Saya bilang it is not working but resting at home, istirahat. Ternyata itu bisa jalan. Saat itu saya kira anggaran untuk penanganan COVID dan ekonomi itu di atas 1.000 triliun ya. Dan banyak terjadi pengurangan fiskal kementerian lembaga serta di daerah. Semua difokuskan pada untuk menghidupkan ekonomi dan menjaga jangan sampai dampak COVID keluarga banyak meninggal. Bisa banyak sekali pelajaran kita bisa lakukan, pengalaman kita lakukan ya. Jangan kemudian melihat pesimis dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum, kena OTT, masuk penjara dan lain-lain. Efektif kan efisienkan dulu, tepat sasaran efisienkan. Kalau ada masalah nanti kita terbuka, kita bicarakan. Termasuk sudah ketemu Pak Purbaya itu menyampaikan exercise dulu, silakan. Nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu.